Indonesia, kita biasa makan kue kering nastar. Nah, di Arab Saudi ada kue kering yang mempunyai rasa unik, perpaduan rasa manis dan rempah. Ayo, penasaran kan? Ini nih, namanya mamol. Hihi, lucu ya namanya. Salah satu toko kue mamol yang terkenal di kota Jeddah adalah toko kue Baby Mamol. Hihi, Ustadz Dev mau beli mamol juga ternyata. Ini dia, pemilik toko kue Baby Mamol. Namanya Pak Abdullah. Tahu nggak? Ternyata nenek Pak Abdullah yang bernama Baby keturunan Indonesia loh. Satu bungkus mamol seberat setengah kilogram, harganya 30 Saudi Riyal atau sekitar Rp81.000. Wah, Ustadz Dev sudah selesai membeli mamol tuh. Mendingan Unyil lihat cara membuatnya saja deh. Ayo, kita mulai buat mamol. Pak Abdullah dibantu sama salah satu karyawannya nih, namanya Pak Umar. Pertama, ayak dulu tepung terigunya. Tepung terigu harus bersih ya, bebas dari kotoran. Sekarang masukkan campuran rempah-rempah. Salah satunya adalah kapulaga. Orang Arab memang suka sekali mencampurkan rempah-rempah di dalam masakannya. Jadi nggak heran deh kalau makan kue rasanya rempah. Sesuatu yang unik ya. Masukkan mentega cair. Syur. Terakhir adalah minyak sayur. Minyak sayur yang digunakan yang terbuat dari jagung. Kalian tahu tidak, kalau minyak yang berasal dari biji tumbuhan seperti jagung banyak mengandung omega 3 dan omega 6. Dapat menurunkan kolesterol dalam darah juga loh. Jadi, masak menggunakan minyak sayur itu sangat sehat dong. Nah, kalau semua bahan sudah tercampur, nyalakan mesin pencampurnya. Sip, mesin akan mengaduk semua bahan sampai tercampur rata. Kira-kira butuh 20 menit saja kok. Sip deh, adonan mamol sudah siap nih. Saatnya dibentuk bulat-bulat. Begini caranya. Ambil adonan, letakkan di telapak tangan, lalu putar-putar. Mamol lalu diberi isi kurma. Kurma dibuat menjadi bentuk pasta terlebih dahulu. Kalian pasti tahu kan, kurma adalah salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran dan menjadi santapan Rasulullah SAW. Unyil ingatkan lagi ya, khasiat si buah istimewa ini. Kurma bisa memberi tenaga instan, memperkuat memori, menyembuhkan gangguan pencernaan, dan menjadi penawar racun. Di toko kue Baby Mamol ada 2 pilihan isi mamol, kurma dan coklat. Wah, keduanya Unyil suka nih. Sekarang tinggal dihias deh menggunakan penjepit seperti ini. Salah satu yang membedakan mamol ini dengan toko lain adalah hiasan di atas kue mamolnya. Unyil juga bisa kalau cuma bulat-bulatin aja sih. Nah kan, bisa. Siap dibakar nih. Mamol dibakar dalam oven bersuhu 150 derajat Celcius selama 25 menit. Yah, Unyil ketinggalan deh. Ovennya sudah dinyalain. Ya udah, ambil yang sudah matang aja deh. Mamol yang sudah matang siap dikemas di dalam dus dan juga toples plastik. Terbagi 3 ukuran berat kemasan mamol, 200 gram, setengah kilogram, dan 1 kilogram. Harganya berkisar dari Rp36.000 sampai Rp180.000. Tidak hanya dijual di toko sendiri, mamol juga dititipkan di beberapa supermarket di kota Jeddah. Kue yang satu ini sangat terkenal di negara-negara Timur Tengah dan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dihidangkan di saat-saat istimewa seperti pernikahan dan hari suci seperti Ramadan dan Lebaran. Nah, sekarang
Sekarang sih tentu saja mamol bisa dinikmati kapan saja. Makan mamol untuk berbuka puasa, ide yang oke nih. Nah, ini nih mamol yang sudah matang. Pak Umar, Unyil minta satu ya. Terima kasih. Ustadz makan mamol juga ya? Iya, Nyil. Unyil juga punya, tapi cuma satu. Ustadz kayaknya punya banyak mamol nih. Unyil minta boleh nggak Ustadz? Asik, semuanya ya Ustadz. Terima kasih. Nggak boleh semuanya. Nyil harus bagi-bagi. Ya Allah berfirman, wa kulu, washrobu, wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Oh begitu ya Ustadz. Iya deh, nanti Unyil makannya bagi-bagi sama yang lainnya ya. Nah, itu lebih bagus. Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Obat bagi setiap penyakit kecuali kematian. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW soal habatus sauda alias jintan hitam. Butiran hitam ini sudah dipakai dalam pengobatan sejak awal perkembangan Islam loh. Biji jintan hitam dan minyaknya sudah digunakan untuk melawan penyakit dan meningkatkan kesehatan. Pak Oga kenapa sih? Aduh, Den. Pak Oga nggak enak badan nih. Pak Oga sakit melulu nih. Ayo deh ikut Unyil, kita ke pabrik habatus sauda. Yang jinten hitam itu ya, Den. Wah, Pak Oga ikut ah. Mana tahu kebagian ya kan, Den? Ya udah, ntar. Sekarang kita nikmati dulu pemandangan kota yang indah ini ya. Nah, ini dia nih tempat produksi minyak habatus sauda atau minyak jintan hitam. Tepatnya berada di daerah Suele, Jordan. Pabrik kecil ini berdiri sejak 8 tahun yang lalu. Pekerjanya sih cuma 4 orang. Tapi perusahaan ini sudah membuat lebih dari 50 jenis minyak tumbuhan khas negara Arab. Wih, keren kan? Ayo deh, kita langsung lihat produksinya. Oh iya teman, bahan baku habatus sauda yang diolah langsung diimpor dari negara tetangga, yaitu Syria. Habatus sauda atau habatu barokah tidak bisa tumbuh di negara Jordan karena kurangnya air di negara ini. Habatus sauda yang ada di karung ini sudah bersih loh. Oke lanjut, kita langsung proses saja jintan hitamnya. Setelah itu, masukkan habatus sauda ke dalam corong penampungan mesin pemeras minyak. Oh iya, teman-teman pasti penasaran kan gimana bentuk tanaman habatus sauda? Habatus sauda merupakan jenis tumbuhan yang banyak didapati di kawasan Mediterania dan di kawasan yang beriklim gurun, termasuk Saudi, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Jenis bunga habatus sauda atau Nigella sativa ada 2 macam. Satu berwarna ungu kebiru-biruan dan lainnya putih. Nigella sativa adalah tumbuhan yang dapat mengembangbiakan dirinya sendiri. Tanaman ini akan membentuk kapsul buah yang mengandung biji. Saat kapsul matang, dia akan membuka dan biji di dalamnya akan berubah menjadi hitam. Makanya, habatus sauda juga sering disebut sebagai black seed alias si biji hitam. Hitam tapi bermanfaat. Alhamdulillah. Balik lagi ke proses yuk. Set. Gak pakai lama. Langsung deh keluar minyak habatus sauda dari alat pemeras. Sementara ampas habatus sauda yang berbentuk pasta juga ikut keluar. Ampas ini akan digunakan sebagai bibit tanaman habatus sauda berikutnya. Hemat banget kan? Gak ada bagian yang terbuang. Semua bermanfaat. Minyak habatus sauda yang keluar ditampung dalam tunjaro atau tempat penampungan.
Minyak ini masih mentah dan kotor, alias masih berampas. Tuh lihat. Minyak habatus sauda yang ada di dalam tunjaro akan didiamkan selama seminggu hingga ampasnya mengendap sempurna. Alhamdulillah, ada minyak habatus sauda yang siap diproses tuh. Minyak yang ada di tunjaro akan disedot keluar dengan alat penyedot kecil. Minyak akan mengalir melalui pipa kecil langsung ke dalam botol kemasan 40 ml. Setelah itu tinggal ditutup dan diberi label. Minyak habatus sauda kecil ini harganya nggak mahal kok. Hanya 2 Jordan dinar atau sekitar Rp26.000. Minyak habatus sauda ini bisa bertahan hingga 3 tahun lamanya loh. Jadi deh minyak habatus sauda penuh manfaat. Mau tahu apa saja manfaatnya? Habatus sauda sanggup melawan bakteri yang bahkan dikenal sangat kuat daya tahannya terhadap obat. Si biji hitam ini juga mampu memerangi sel kanker tanpa merusak sel tubuh yang sehat. Selain itu, habatus sauda bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan jumlah ASI pada ibu menyusui. Nah, ini dia nih minyaknya Pauga. Sudah jadi. Pauga minta 1 ya, Den. Gampang, nanti Unyil kasih Pauga. Minyak habatus sauda ini diekspor ke beberapa negara loh Pak. Keren kan? Iya, Den. Keren. Ayo Pauga, Unyil mau kasih tahu olahan habatus sauda yang lainnya. Jintan hitam juga bisa diolah menjadi makanan yang sedap. Nah, ini dia roti mangkus alias roti bertabur habatus sauda dan wijen. Makobis Basman ini salah satu pabrik roti besar yang ada di Kota Aman. Roti merupakan makanan pokok masyarakat Jordan selain nasi. Kita langsung buat mangkusnya ya. Kali ini didampingi Paman Hamdi. Seperti biasa, masukkan bahan-bahan ke dalam mesin penggiling raksasa ini. Wih, keren kan? Selama proses pengadukan, jangan lupa campurkan air agar adonan lembut merata. Angkat adonan yang sudah jadi. Masukkan ke dalam kotak penyimpanan dan biarkan hingga mengembang. Simsalabim abrakadabra. Adonan sudah mengembang sempurna. Kita bentuk adonan berbentuk pizza. Jangan lupa taburkan wijen dan biji habatus sauda secukupnya. Susun deh dalam rak pembakar. Dan masukkan ke dalam ruang uap bersuhu 35 derajat Celcius selama 3 jam. What? 3 jam? Lama juga ya. Perjalanan roti ini belum selesai. Roti berlanjut ke pembakaran kedua selama 30 menit dalam suhu 300 derajat Celcius. Putar. Mangkus matang keluar dari oven. Hehe. Aroma rempah habatus sauda pun tercium teman. Pizza ala Jordan ini pun siap disantap. Oh iya, Mangkobis Basman memproduksi lebih dari 700 roti mangkus setiap harinya. Harganya sih murah teman, 1,5 dinar atau Rp20.000 saja kok. Dan setiap hari pula roti-roti ini habis terjual. Rasa pedas dari habatus sauda selalu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat kota Jordan. Semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Buah dari surga. Subhanallah, luar biasa istimewanya ya sebutan bagi buah ini. Tanaman buah tin atau buah ara memang disebut di dalam hadis sebagai buah yang turun dari surga. والتين والزيتون وطور سينين
Siapa yang mau ikut panen buah tin bersama Paman Hatim, pemilik kebun ini? Wah, kalau Unyil sih mau banget. Siapa tahu bisa ikut icip-icip. Tenang, tenang. Icipnya setelah adzan maghrib berkumandang kok. Tin atau buah ara baru bisa dipanen setelah berusia 2 hingga 3 bulan. Jika sudah lembek saat dipencet, berarti buah siap dipetik. Buah ara yang sudah dipetik tidak bisa lama-lama disimpan. Hanya tahan sekitar 3 hari saja. Paling sedap sih langsung dikonsumsi setelah dipetik. Cuy. Buat yang belum pernah makan buah ini, Unyil kasih bocoran ya gimana rasanya. Kata Paman Hatim sih, buah tin rasanya manis, lembut di mulut, dan bisa dimakan dengan kulitnya. Oh iya, ada sekitar 700 jenis varietas tanaman tin di antero dunia. Pohon tin bisa tumbuh di berbagai kondisi iklim dan tanah, sesuai varietasnya. Nah, salah satu jenis yang terkenal adalah tin Jordan karena rajin berbuah dan rasanya paling manis. Sejarah mencatat buah tin sudah ada sejak 11.400 tahun silam. Tanaman tin adalah salah satu tanaman pertama yang dibudidayakan manusia. Lebih awal dari gandum dan kacang yang menjadi bahan pangan manusia. Biasanya penduduk Jordan akan mengolah buah tin itu menjadi minyak buah tin atau buah tin kering yang manis dan enak. Membuat buah tin keringnya gampang juga kok. Nih, Unyil kasih tahu ya. Buah tin yang sudah dipetik kita cuci dulu pastinya. Setelah itu, potong menjadi 2 bagian sama besar. Atur di dalam nampan, tapi saling berjauhan ya. Dan kulit tin ada di bawah. Untuk mencegah serangga, tutup buah tin dengan kain katun tipis. Jemur di bawah panas matahari selama 2 hari penuh. Oh iya, kalau malam jangan lupa dibawa masuk, biar buah tinnya tidak lembab. Nah, jadi deh buah tin kering yang sehat. Selamat menikmati. Wah, lihat Tumbul, pohon tinnya ada buahnya. Oh, ini yang namanya buah tin. Embul mau ambil ah. Iya, gampang Bul. Nih, Unyil bantu ya. Hup. Dikit lagi Nyil. Asik, asik. Ya. Ya, Nyil. Buahnya rusak Nyil. Aduh, Embul nggak jadi deh makan buah tin. Ya, sayang Bul. Nggak apa-apa deh. Ayo kita kemon. Kita cari lagi buah tin yang lain. Tinggal dikemas deh buah tinnya. Dahulu buah tin hanya dikonsumsi kalangan bangsawan Timur Tengah dan Eropa saat acara istimewa saja. Sekarang sih, seiring majunya teknologi pertanian, buah tin tidak lagi menjadi buah mewah dan mahal. Buah tin memiliki banyak manfaat. Coba Unyil absen satu-satu ya manfaat buah tin. Menurunkan tekanan darah tinggi, bisa. Mengurangi resiko penyakit kanker, bisa. Meningkatkan produksi ASI ibu yang menyusui, bisa. Memulihkan kondisi badan, meningkatkan daya memori otak, dan juga mencegah anemia. Semua bisa dan banyak manfaat lainnya. Warga Jordan terutama anak-anak suka sekali memakan buah tin. Apalagi di bulan puasa ini. Pasti nikmat menyantap buah tin yang manis dan segar pada waktu berbuka nanti. Setuju kan? Unyil dan Embul juga mau ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaitun wan nakhil wal a'nab wa min kulli tsamarat inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkarun." Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa dengan air hujan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Hal yang demikian hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi orang-orang yang berakal. Buah-buahan kadang kita konsumsi hanya sekedar untuk pelengkap hidangan tanpa kita sadari bahwa di dalam buah-buahan itu terdapat banyak sekali zat-zat
yang sangat baik untuk kesehatan kita. Mari buka pikiran dan hati kita, sehingga lebih bersemangat lagi di dalam menjaga kesehatan di bulan puasa ini. Karena salah satu kunci semangat beribadah adalah ketika kita memiliki badan yang sehat dan kuat. Saya Dev Aryan Yusuf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.